Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integral fungsi trigonometri. Nah, di mana beberapa materi dari turunan fungsi berkaitan dengan integral fungsi trigonometri. Nah, kita sedikit ulas sebelumnya bahwa ada fungsi fx sama dengan sin x ya. Nah, di sini kita bisa tentukan f absen x-nya adalah cos x. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mencari fungsi induknya, berarti untuk integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Nah, begitupun dengan fungsi yang cos, berarti fx sama dengan cos x. Maka turunan dari cos adalah min sin x. Nah, berarti kalau kita mau mengintegralkan kembali, jadikan integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Gini ya. Nah, ini untuk fungsi dasar sin dan cos. Nah, bagaimana dengan bentuk-bentuk yang sinnya itu pangkatnya lebih dari 1? Nah, untuk bentuk-bentuk fungsi trigonometri itu ada beberapa bentuk. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah bentuk integral cos pangkat nx dx dan integral sin pangkat nx dx. Nah, di sini yang untuk pangkatnya lebih dari 1. Nah, oke. Kriterianya adalah yang pertama, ketika n atau pangkatnya itu ganjil. Nah, untuk n-nya ganjil, itu kita bisa pecah bentuknya menjadi sin pangkat nx sama dengan sin x dikali sin pangkat n min 1x ya. Nah, atau cos pangkat nx sama dengan cos x dikali cos pangkat n min 1x. Nah, ini untuk n-nya ganjil. Nah, kemudian kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Nah, seperti apa tuh identitas trigonometri? Yaitu salah satunya adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, nanti dipecah ke sini. Oke. Bagaimana kalau n-nya itu genap? Nah, berarti ada yang untuk n-nya genap ya. Nah, kalau untuk n-nya genap, kita bisa pecah menjadi sin pangkat nx sama dengan sin pangkat 2x dikali dengan sin pangkat n min 2x. Nah, ini pecahannya ya. Kalau yang pangkat ganjil tadi dikurangi 1, kalau untuk yang genap dikurangi 2. Atau yang untuk cosnya berarti cos pangkat nx sama dengan cos kuadrat x dikali dengan cos pangkat n min 2x ya. Nah, ini kita bisa menggunakan identitas trigonometri juga, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau cos kuadrat x sama dengan cos 2x ditambah 1 per 2. Gini ya. Nah, ini untuk yang cosnya, atau bisa juga
juga cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini kalau kita rubah lagi jadinya sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2. Nah, ini untuk identitas trigonometrinya. Nah, ini kita bisa gunakan. Nah, saya kasih contohnya. Nah, contohnya adalah integral sin pangkat 3x dx. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pangkatnya adalah ganjil. Nah, tadi untuk pangkat ganjil kita bisa pecah menjadi sin pangkat n x sama dengan sin pangkat x dikali sin pangkat n min 1 x, ya kan? Nah, berarti untuk sin pangkat 3x kita bisa pecah menjadi integral sin pangkat 3x dx sama dengan integral sin x dikali n-nya kan 3 dikurang 1 adalah 2, berarti sin pangkat 2x dx. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan integral substitusi, di mana kita bisa menggantikan sin kuadratnya dengan identitas yang tadi saya berikan, yaitu integral sin x dikali, nah sin kuadrat x tadi bisa diganti dengan 1 min cos kuadrat x, ya, dengan menggunakan identitas trigonometri yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini untuk sin kuadrat x-nya bisa dirubah jadi 1 min cos kuadrat x. Oke, identitasnya saya tulis di sini, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti kalau kita mau mencari sin kuadrat x-nya, yaitu 1 min cos kuadrat x. Oke, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa mengambil sebuah integral substitusi, yaitu mengambil salah satunya. Kita ambil bahwa fungsi u-nya adalah cos x, ya. Berarti untuk du per dx-nya sama dengan min sin x. Nah, berarti untuk dx-nya sama dengan min 1 per sin x du. Nah, ini untuk pengganti dx. Oke, kita menggunakan integral substitusi. Berarti integral sin x dikali 1 min cosnya kita ganti dengan u kuadrat. Kemudian dx-nya kita ganti dengan min 1 per sin x du. Gini. Nah, ada yang sama, berarti bisa kita sederhanakan, ya. Berarti tinggal berapa di sini? Integral 1 min u kuadrat. Nah, di sini minnya saya kedepankan saja. Nah, di sini adalah du. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti boleh langsung diintegralkan. Berarti min integral 1 adalah u, ya, dikurangi integral u kuadrat adalah 1/3 u pangkat 3, ya. Nah, kita kalikan dengan minnya. Berarti kalau kita kalikan dengan min, berarti min u ditambah 1/3 u pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita substitusikan bahwa u-nya tadi adalah cos x. Berarti min cos x
ditambah 1/3 cos pangkat 3 cos pangkat 3x ya. Di sini plus C, atau bisa kita susun ulang 1/3 cos pangkat 3x dikurang cos x ditambah C. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu mau dipecahkan ke arah mana dan mana yang mau dijadikan integral substitusinya. Oke. Nah, untuk contoh yang pangkat genap, saya kasih contoh lagi. Integral sin pangkat 4 x dx. Nah, di mana di sini adalah pangkatnya adalah pangkat genap. Nah, berarti kita harus tahu pecahannya mau diarahkan kemana. Nah, di sini kita harus tahu ini harus dipecahkan ke arah mana. Nah, tadi kalau genap itu kita bisa pecahkan ke sin pangkat 4x sama dengan, nah kita bisa pecah jadi sin kuadrat x dikali dengan sin, n-nya kan 4 ya, dikurangi 2 jadinya 2x. Nah, ini kan sin kuadrat x dikali sin kuadrat x kan jadinya adalah sin pangkat 4x. Nah, kita buat integralnya. Integral sin pangkat 4x dx sama dengan integral sin kuadrat x dikali dengan sin kuadrat x dx. Nah, di mana dalam identitas trigonometri untuk sin kuadrat x itu bisa diganti dengan 1 min cos 2x per 2 yang tadi sudah saya tuliskan. Nah, berarti di sini integral kita rubah jadi 1 min cos 2x per 2 dikali dengan 1 min cos 2x per 2 dx. Oke. Nah, ini bisa kita kalikan, berarti jadinya integral 1/4 dikali dengan 1, ini 1 kali 1 ya, 1, kemudian dikurang 1 dikali min cos 2x kan min cos 2x ditambah dengan min cos 2x dikali 1, berarti min 2 cos 2x ya. Kemudian min kali min hasilnya plus, berarti cos 2x dikali dengan cos 2x hasilnya cos kuadrat 2x ini ya. Nah, 1/4-nya itu dari yang 1/2 dikali 1/2. Nah, ini 1/4-nya bisa saya keluarkan, berarti integral 1 min 2 cos 2x ditambah cos kuadrat 2x dx. Nah, oke. Nah, setelah ini kita bisa mengintegralkan satu-satu. Kita pecahkan, ini bentuknya pengurangan sama penjumlahan. Berarti 1/4 integral 1 dx dikurangi 2 integral cos 2x dx ya. Kemudian ditambah integral cos kuadrat 2x dx. Nah, ini kan sama saja ya kalau kita integralkan masing-masing. Nah, kemudian integral 1 kan x ya, berarti di sini 1/4 integral 1 dx adalah x, berarti x dikurang. Nah, sekarang yang integral cos 2x, oke. Integral cos 2x dx. Nah, di sini saya bisa menggunakan integral fungsi komposisi, di mana u-nya adalah 2x, maka du per dx-nya sama dengan 2 ya. Maka di sini fungsinya akan jadi integral cos u. Nah, dx-nya kita bisa ganti dengan dx sama dengan setengah
DU. Nah, berarti DX-nya kita ganti dengan setengah DU. Berarti fungsinya jadi setengah integral cos U DU. Oke. Nah, berarti integral cos adalah min sin. Berarti min setengah sin U plus C, atau U-nya kita ganti dengan min setengah sin 2x plus C. Nah, berarti untuk yang min 2 cos 2x adalah min 2 dikali dengan min setengah sin 2x. Nah, kemudian sekarang yang cos kuadrat 2x. Nah, ini juga kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu jadi integral 1 ditambah cos 4x. Nah, kenapa 4x? Karena awalnya di sini adalah 2. Kalau yang tadi cos kuadrat x kan di sini 1 plus cos 2x karena sudutnya adalah 2 kali lipatnya. Nah, di sini adalah per 2 dx ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi, jadinya 1/4 dikali x. Nah, ini kan 2 bagi 2 kan 1 ya, berarti ditambah sin 2x, kemudian ditambah integral. Nah, ini bisa dipecah 2, jadi integral setengah dx ditambah integral setengah cos 4x dx gini. Oke. Nah, untuk setengah cos 4x ini bisa menggunakan integral fungsi komposisi. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah 1/4 dikali x ditambah sin 2x ya. Kemudian ditambah, nah integral setengah dx adalah setengah. Nah, untuk yang integral setengah cos 4x kita bisa menggunakan fungsi komposisi, yaitu setengah integral cos 4x. Nah, kita bisa memisalkan U-nya adalah 4x ya. Nah, di sini didapat hasilnya adalah 1/8 sin 4x plus C. Nah, kan kita masih punya 1/4 nih di depan, jadinya bisa kita kalikan ke dalam semuanya, jadinya 1/4x ditambah dengan 1/4 sin 2x ditambah dengan 1/8x ditambah 1/32 sin 4x plus C. Nah, 1/4 ditambah dengan 1/8 itu kan bisa jadi, nah 1/4x ditambah 1/8x ini hasilnya adalah 3/8x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x plus C. Nah, seperti ini ya. Kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang ada. Oke.